lagi di ibadah sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Purwokerto bersama saya Kak Lydia dan Obaja dan bersama-sama kita mau bersukacita memuji Tuhan. Ayo kita naikkan pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Bisa kan ya? Pakai gerakan ya. Memuji Tuhannya yang semangat loh. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita pakai kaki ya, kaki kanan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang. Tepuk tangan sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Katakan bersama-sama. Ganti kaki yang kiri ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Katakan bersama-sama. Bersama-sama. Sekali lagi. Bersama-sama. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya untuk mengawali ibadah sekolah minggu ini. Ayo ambil sikap doa yang baik. Obaja juga, Andre juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tolong kami agar sepanjang ibadah ini kami bersukacita dan bersungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Obaja, hari ini kamu gembira? Gembira dong. Kalau Andre? Pasti. Iya, kita semua gembira karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ayo kita kembali memuji Tuhan yang mengatakan, saya luar dalam, atas bawah, selalu gembira. Saya luar dalam, atas bawah, selalu gembira. Saya luar dalam, atas bawah, selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam, atas bawah, selalu gembira. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Yang semangat, yang sukacita ya. Saya luar dalam, atas bawah, selalu gembira. Saya luar dalam, atas bawah, selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam, atas bawah, selalu gembira. Puji Tuhan, semuanya gembira ya. Dan ini waktunya bagi kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Ayo siapkan hatimu ya. Kita mau naikkan pujian. Maaf yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Bisa ya? Yuk kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Lebih sungguh-sungguh lagi ya dengan sikap berdoa. Katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik angkat tanganmu ya, katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu Tuhan, atas kebaikanmu. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membuat kami bersukacita lewat puji-pujian yang kami nyanyikan. Sekarang Tuhan, kami mau diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi ya sama aku, Kak Winda. Hari ini kita mau belajar satu cerita firman Tuhan tentang dua kota yang pernah dihancurkan dan dihukum oleh Tuhan. Kira-kira kota apa ya itu? Nah, karena tadi kita sudah berdoa, yuk langsung aja kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah dengarkan dengan seksama ya. Waktu itu Tuhan turun dengan kedua malaikatnya menemui Bapak Abraham. Tuhan ternyata membawa pesan bahwa Ia akan menghukum dan menghancurkan dua kota, yaitu kota Sodom dan kota Gomora. Kenapa ya Tuhan sampai menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora? Nah, ternyata adik-adik, kota Sodom dan kota Gomora adalah kota yang jahat di depan mata Tuhan. Penduduknya ini suka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak suka beribadah, tidak suka datang ke gereja, tidak suka memberikan persembahan. Wah, jahat betul ya penduduk kota Sodom dan kota Gomora. Maka dari itu, Tuhan memutuskan untuk menghukum dan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Namun, ketika Bapak Abraham mendengar bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Bapak Abraham teringat akan keponakannya yang juga tinggal di kota Sodom. Lalu Bapak Abraham pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan meringankan hukuman kepada kota Sodom. Bapak Abraham pun berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia berkata, Tuhan, jika ada 50 orang saja yang beribadah kepadamu, apakah boleh kota Sodom dan kota Gomora tidak Engkau hancurkan? Lalu Tuhan menjawab doa dari Bapak Abraham. Tuhan berkata, "Ya, baik Abraham, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora." Lalu, seperti tidak puas dengan jawaban dari Tuhan, Bapak Abraham kembali berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya, dia berkata, "Tuhan, jika ada hanya 40 orang saja yang beribadah kepadamu, lalu bagaimana?
apakah engkau akan tetap menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Lalu Tuhan menjawab doa Bapak Abraham. Tidak, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Lalu Bapak Abraham kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apabila hanya ada 30 atau 20 atau 10 orang saja yang beribadah kepadamu, lalu bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan akan tetap menghancurkan dan menghukum kota Sodom dan Gomora? Lalu Tuhan menjawab lagi pertanyaan dari Bapak Abraham. Tuhan menjawab, tidak, jika ada 10 orang saja yang beribadah dan mau menaati perintahku di dalam kota Sodom, maka aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Lalu Bapak Abraham merasa bersyukur karena Tuhan masih memiliki belas kasih terhadap kota Sodom dan Gomora. Lalu untuk mengetahui apakah di dalam kota Sodom dan Gomora ada 10 orang yang mau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus kedua malaikatnya untuk singgah di kota Sodom. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut nih ceritanya, kakak mau tanya, kira-kira apakah ada 10 orang yang tinggal di dalam kota Sodom yang mau memuji meninggikan nama Tuhan? Jawabannya ada iya dan tidak. Simpan ya jawabannya di dalam hati. Nanti di akhir cerita kita jawab sama-sama, oke? Nah, sekarang kita lanjut ceritanya dulu ya. Jadi waktu itu kedua malaikat Tuhan telah sampai di depan gerbang kota Sodom. Waktu itu Bapak Lot yang merupakan keponakan dari Bapak Abraham sedang duduk-duduk di depan rumahnya. Jadi tentu saja ia melihat kedua orang ini sedang berada di depan kota Sodom. Lalu bergegas saja Bapak Lot menghampiri kedua tuan malaikat ini. Bapak Lot berkata kepada tuan malaikat ini, "Tuan malaikat, karena hari sudah mulai petang, bagaimana jika kalian menginap saja di rumahku?" Lalu tuan malaikat ini menjawab, Tidak, biarkanlah aku tinggal di tanah lapang saja." Namun, seperti tidak puas dengan jawaban kedua tuan malaikat ini, Bapak Lot terus membujuk kedua tuan malaikat ini agar mereka mau menginap di rumah Bapak Lot. Akhirnya kedua malaikat ini pun mau menginap di rumah Bapak Lot. Di rumah Bapak Lot, kedua tuan malaikat ini disambut seperti tamu istimewa, diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan tempat untuk mandi, diberikan tempat untuk tidur. Wah, sudah seperti hotel saja ya rumahnya Bapak Lot. Namun tiba-tiba saja ketika seisi rumah hendak tidur, rumah Bapak Lot dikepung oleh banyak orang. Banyak orang ini adalah laki-laki dari seluruh penduduk Sodom dan Gomora. Mereka berkumpul, baik dari yang kecil maupun yang sudah dewasa, mereka semua mengelilingi rumah Bapak Lot. Hendak apa ya mereka? Seluruh isi rumah Bapak Lot pun merasa panik dan ketakutan. Namun akhirnya Bapak Lot pergi keluar untuk bertanya kepada orang-orang itu sebenarnya apa sih maunya mereka? Bapak Lot, kemanakah dua orang yang tadi datang kepadamu? Berikanlah kepada kami, cepat berikanlah kepada kami. Lalu Bapak Lot seperti menyadari niat jahat dari mereka bahwa mereka mau menjahati kedua tamu yang tadi sore datang kepada dia. Lalu Bapak Lot menjawab dengan sangat tegas, tidak akan kuberikan, sampai berulang kali. Tapi orang banyak itu terus memaksa agar Bapak Lot menyerahkan kedua tuan malaikat ini kepada mereka. Pada akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memberikan kuasanya kepada dua tuan malaikat ini untuk membutakan seluruh mata orang yang datang ke rumah Bapak Lot. Di saat kesempatan itu, kedua tuan malaikat ini menarik tangan Bapak Lot untuk masuk ke dalam rumahnya. Mereka menutup seluruh pintu, menutup seluruh jendela agar orang-orang ini tidak bisa melancarkan niat jahat mereka. Lalu kedua tuan malaikat ini pun memberitahu Bapak Lot tentang pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora. Seluruh keluarga dari Bapak Lot pun merasa terkejut. Tuhan akan menghukum kota Sodom dan kota Gomora. Lalu bagaimana dengan mereka yang selalu memuji memuliakan nama Tuhan?
Lalu kedua malaikat ini pun memberitahu bahwa mereka besok harus bangun lebih pagi dari biasanya untuk melarikan diri dari kota Sodom dan Gomora. Dan dengan syarat bahwa mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi kedua tuan malaikat ini tidak memberitahu kenapa seluruh anggota keluarga Bapak Lot tidak boleh menoleh ke belakang. Namun keluarga Bapak Lot pun mengikuti perintah dari kedua tuan malaikat ini. Mereka tidur, lalu keesokan paginya mereka bergegas keluar dari kota Sodom dan kota Gomora. Dan benar saja, Tuhan keesokan paginya menghukum kota Sodom dan kota Gomora dengan menjatuhkan hujan api dan belerang. Pasti panas sekali ya. Hujan api dan belerang itu membumi hanguskan seluruh kota Sodom dan Gomora. Bahkan seluruh penduduknya mungkin mati di dalamnya karena terbakar oleh api dan belerang tersebut. Namun bersyukur keluarga Bapak Lot dan istrinya berhasil selamat. Yang selamat dari kejadian tersebut ada Bapak Lot, istri Lot, dan kedua anak perempuannya. Nah, namun di tengah perjalanannya dalam melarikan diri, tiba-tiba saja istri Lot melupakan perintah yang diberikan oleh kedua tuan malaikat itu. Istri Lot tiba-tiba saja menoleh ke belakang. Lalu apa yang terjadi dengan istri Lot tersebut? Ternyata dia berubah menjadi tiang garam. Berubah menjadi kaku, tidak bisa bergerak seperti patung. Lalu karena melihat istri Lot tersebut berubah menjadi tiang garam, ketiga orang itu yaitu Bapak Lot dan kedua anaknya, mereka melanjutkan perjalanan dan tidak menoleh ke belakang. Nah, adik-adik, sekarang kita bisa ya menjawab pertanyaan yang tadi kakak berikan. Apakah ada 10 orang yang memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kota Sodom dan Gomora? Jawabannya tidak. Hanya ada 4 orang saja yang memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kota Sodom dan Gomora. Yuk kita sebutkan satu-satu. Ada Bapak Lot, ada istri Lot, dan kedua anak perempuannya. Karena hanya ada 4 orang saja yang memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kota Sodom, maka Tuhan pun menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Nah, kali ini firman Tuhannya sudah selesai ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil 3 prinsip kebenaran. Yang pertama, ketika kita dalam kesusahan, kita harus selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Bapak Abraham. Ketika dia sedang kebingungan, apa yang akan terjadi dengan keponakannya itu, maka ia pun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong Bapak Abraham dengan memberikan solusi. Bahwa jika ada 10 orang yang memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan Bapak Abraham juga. Nah, kita tahu kan bahwa tadi Bapak Abraham bersyukur atas atas jawaban yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Lalu yang ketiga, kita belajar untuk selalu taat. Taat seperti keluarga Lot. Ketika kita taat, kita akan diselamatkan dari murka Tuhan. Tapi jangan sampai kita menjadi seperti istri Lot. Dia taat di awal, namun akhirnya dia melupakan ketaatan itu dan berubah menjadi tiang garam. Adik-adik tidak mau kan sampai kita karena tidak taat, kita berubah menjadi tiang garam. Kaku, tidak bisa bergerak seperti patung. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik, selalu diingat dan selalu ditanam di hati. Agar kita bisa menjadi anak Tuhan yang taat di matanya dan menyenangkan hatinya. Nah, adik-adik, saat ini Kak Winda mau ngajarin kita satu lagu agar kita selalu ingat akan cerita Sodom dan Gomora. Yuk sama-sama kita latihan lagu baru ini ya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menolak
Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, jadi tiang garam, jadi tiang garam. Nah, saat ini kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Yuk sama-sama kita sikap doa yang benar ya. Lipat tangan, tutup mata, nggak boleh ngintip. Tuhan Yesus yang baik, yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu-Mu yang indah ini. Saat ini anak-anak-Mu bisa mengerti tentang satu cerita tentang Sodom dan Gomora. Tuhan, biarkanlah cerita ini tertanam di hati kami, biarlah kami bisa taat di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Akhirnya ibadah sekolah minggu selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.